Baik, selamat pagi seluruh Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang kami hormati. Terima kasih banyak kami ucapkan sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir dalam webinar kita pada pagi menuju siang hari ini, di mana kita akan sedikit sharing mengenai optimalisasi IT infrastructure menggunakan HPE Nimble Storage. Baik, sebelum kita masuk ke dalam acara kita mulai acara kita, saya perkenalkan diri, saya Richard Siswanto, selaku tim produk untuk HPE di PT Mitra Integrasi Informatika. Baik, saya mewakili seluruh manajemen MII mengucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh hadirin sekalian yang menyempatkan waktunya bisa hadir dalam webinar kita pada pagi hari ini. Kita bisa sharing bersama, kita bisa mendengarkan use case apa yang selama ini sering dihadapi HPE maupun MII dalam melakukan implementasi Nimble Storage. Begitu. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, jangan sungkan untuk nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan, untuk ada yang ingin didiskusikan, itu jangan ragu untuk bertanya, karena hari ini kita akan dibawakan oleh speaker kita, yaitu Mbak Stasia Jenis. Jadi nanti beliau adalah seorang ekspertis juga di HPE product storage begitu. Jadi jangan ragu-ragu jika ada yang ingin ditanyakan, feel free, kita akan sharing bersama di sini, discuss bersama, sehingga apa yang selama ini masih menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian dapat terjawab pada sesi webinar kita pagi hari ini. Begitu. Nanti apabila waktu sudah habis, ada yang ingin masih diskusi lebih lanjut, lebih detail, jangan ragu untuk hubungi saya, Richard Siswanto, dan juga rekan saya, Victor Kuncara. Nanti kami akan cantumkan nomor kontak kami di message box mungkin ya. Nanti bisa kontak kami untuk kita bisa diskusi lebih lanjut, atau mungkin Bapak Ibu sekalian ingin melakukan POC atau assessment dan lain-lain, kita bisa lakukan. Kita bisa bantu, kita bisa support. Begitu, baik. Tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan mendengarkan sharing knowledge dari expertise HPE untuk product storage, yaitu Mbak Stasia Jenis. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan Mbak Stasia Jenis. Ya, halo, salam kenal semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu juga yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini untuk mendeep dive lebih lanjut mengenai Nimble. Perkenalkan, nama saya Stasia Jenis sebagai pre-sales consultant dari HPE yang hari ini akan membawakan present hari ini. Mungkin akan saya share screen dulu ya. Nanti kalau Bapak atau Ibu juga ada pertanyaan, bisa langsung aja ditanyakan di-unmute atau mungkin nanti di kolom chat. Nanti dari tim MII juga akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin saya langsung mulai aja ya. Iya, jadi sebagaimana kita itu mulai memasuki era digital yang namanya habit manusia itu pun juga pasti akan shifting dari yang semulanya itu masih konvensional, sekarang itu semuanya ke arah digital, apalagi di tengah pandemi seperti ini itu kita bisa melihat ya semuanya itu bergerak ke arah online, semuanya itu serba online, mulai dari memesan makanan aja online, menggunakan aplikasi, sekolah juga menggunakan aplikasi, secara online, semuanya itu mau tidak mau bisnis pun itu akan ikut bertransformasi untuk mengikuti kebutuhan dari masyarakat ini. Sehingga dari masyarakat dari sisi bisnis sendiri itu juga harus berubah menyesuaikan dengan perubahan ini untuk yang pertama itu untuk mengaccelerate revenue mereka,
Jadi, mereka juga harus, memikirkan gimana nih cara untuk menaikkan revenue. Kemudian juga karena habit dari user itu pun berubah, berarti experience dari customer itu juga harus di-adjust untuk semakin menarik nih bisnis kita. Kemudian dari sisi internal juga dari tim IT, karena semakin banyak permintaan, untuk dari sisi, IT infra itu harus semakin, eee, banyak, kemudian juga semakin kompleks. Nah, dari sisi internal itu juga harus nih mengetahui bagaimana cara operasional itu yang, efisien. Dan yang terakhir, karena market itu agile, sebagai perusahaan pun itu juga harus tahu bagaimana cara untuk speeding up innovation. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa data itu merupakan salah satu core penting dari setiap, organisasi ataupun perusahaan. Nah, dengan adanya shifting teknologi ini mau tidak mau ada challenge yang sering dihadapi perusahaan, apalagi dari tim IT kan ya pastinya tentunya. Yang pertama, mulai dari infrastruktur yang semakin kompleks, di mana IT admin itu juga menghadapi tantangan untuk memanage-nya. Belum lagi kalau misalnya ada problem nih, di dalam, IT, infra, kemudian mungkin ada yang, VM sprawl. Nah, itu kan dari sisi tim IT admin tuh mau tidak mau harus mencari nih root cause analisisnya. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup lama ya kalau misalnya, secara manual. Kemudian juga dari sisi, pressure, untuk lowering cost tapi tetap mengutilisasi, IT infra yang ada, kemudian, serta adanya pressure untuk melakukan inovasi lebih dari sisi bisnis. Nah, ini merupakan challenge-challenge yang harus dihadapi baik mulai dari IT admin hingga perusahaan. Nah, dengan adanya, Nimble ini semuanya itu berubah dengan dari intelligence-nya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya terjadi problem, terkadang itu appliance yang, menunjukkan error itu akan menjadi, ibaratnya dituduhlah ya, bahwa ini nih penyebab problemnya. Padahal ternyata, misalnya terjadi problem di storage. Nah, problem itu belum tentu terjadinya di sisi storage, kadang itu bisa aja dari sisi network, kemudian dari sisi server, ataupun mungkin dari sisi virtualization-nya. Nah, ini kalau misalnya menggunakan human resource aja, tanpa adanya dari sisi intelligence itu kan akan menyulitkan ya, dan juga kompleks untuk melakukan root cause analisisnya. Oleh sebab itu, di sini HP sendiri dengan melihat adanya challenge tersebut, itu berusaha untuk mengakomodir kebutuhan dari sisi customer. Dan di sini kita, menghadirkan, salah satu fitur di dalam, Nimble Storage kami yang bernama HP InfoSight. HP InfoSight ini sendiri merupakan salah satu fitur yang sangat, membedakanlah ibaratnya dari HP dibandingkan brand-brand yang lain. Karena di sini kami menghadirkan, sisi, AI predictive analytic yang bisa melakukan root cause analysis apabila ada problem terjadi. Bahkan bisa melakukan tindakan preventif. Jadi sebelum ada problem itu terjadi, dari sisi InfoSight ini nantinya akan memberikan, alert kepada customer, kepada IT admin bahwa akan ada, problem ini nih, sebelum terjadi problem ini akan diberikan juga, eee root cause performance issues, kemudian juga bagaimana suggestion untuk mengatasi problem tersebut. Kemudian juga di sisi InfoSet sendiri ini bisa mem-pinpoint, VM-VM yang termasuk, ke dalam, VM, noisy neighbor. Kemudian juga bisa mengutilisasi, VM-VM ternyata yang ada yang underutilized nih. Nah, itu kan nanti kita bisa me-reutilize lagi, VM ataupun juga, host-host, yang underutilized ini, sehingga bisa memberikan optimization, dari sisi, customer sendiri.
Kemudian, lalu bagaimana sih cara HP InfoSight ini bekerja sehingga bisa memberikan, sisi predictive analytics-nya? Masa sih bisa memberikan tindakan preventif atau apa sih yang, yang dibutuhkan gitu ya untuk bisa melakukan, predictive analytics-nya ini. Jadi HP InfoSight sendiri ini memang, native dari, Nimble. Jadi merupakan salah satu, fitur, bawaan dari Nimble yang kemudian kami mengadaptasi, ke appliance-appliance, yang lain. Di HP InfoSight ini, jadi ketika, di sini kita bisa lihat, titik-titik ini sebenarnya melambangkan install base HPE yang ada di seluruh, dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi setiap install base ini nantinya akan mengirimkan log hardware berupa informasi mengenai hardware yang akan di-analyze dan dipelajari oleh InfoSight. Jadi, semakin banyak, karena HP InfoSight ini, merupakan sebuah AI, predictive analytics, karena dia mempelajari semakin banyak data gitu ya, maka, datanya itu sudah semakin akurat kalau kita lihat sekarang itu. Karena udah banyak nih use case yang dipelajari oleh, HP InfoSight. Kemudian, mungkin nanti pertanyaannya bagi Bapak atau Ibu, "Wah, ini kan mengirimkan log hardware ya, apakah HPE itu bisa melihat data kami? Apakah aman nih kalau kita mengirimkan log hardware?" Tenang Bapak atau Ibu, jadi log hardware yang dikirimkan ini merupakan informasi mengenai hardware-nya. Jadi HP sendiri itu tidak akan bisa melihat data yang confidential karena yang dilihat itu hanya, log hardware-nya. Jadi kita nggak bisa masuk ke sisi aplikasinya. Jadi kita hanya bisa melihat, kondisi hardware hingga, VM-nya aja nih. Kemudian nanti dari, kemudian setelah log hardware itu masuk ke cloud based telemetry-nya, HP InfoSight ini, nanti akan dilakukan AI Ops dan juga predictive analytics. Nah, jadi di sini contohnya sebagai gambarannya cara bekerjanya ternyata di customer A di belahan dunia lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat customer A itu ada problem nih, di mana dia, all pat down dan juga PSOD, di mana didiagnosis bahwa ada bug di ESXi-nya. Kemudian di customer HPE yang lain, customer B, C, D, dan E, ini ternyata setelah kita lihat, setelah dianalisa dengan, HP InfoSight itu menunjukkan gejala yang hampir sama dengan customer A. Jadi dia menunjukkan, gejala-gejala yang hampir sama dan HP InfoSight ini akan, me-inoculate, potential problem, dan juga akan dianalisis terlebih dahulu, apakah memang benar nih gejala-gejala yang ditunjukkan customer B, C, D, dan E ini adalah gejala yang sama dengan, customer A ataupun, problem yang sama ya, problem yang sama. Mungkin, gejalanya bisa hampir sama, tapi ternyata diagnosisnya bisa berbeda. Nah, itu bisa terjadi juga Bapak Ibu. Jadi di sini HP InfoSight sendiri itu, memberikan kemudahan, bagi tim IT admin biar merasa tenang lah atau, meringankan pekerjaan tim IT admin juga ketika ada problem, HP InfoSight itu bisa memberitahu, appliance HPE mana yang akan atau yang mengalami problem tersebut gitu. Jadi, dengan HP InfoSight ini sangat, membantu juga apabila, ada problem-problem ternyata yang bisa diselesaikan dengan recommendation, suggestion dari HP InfoSight ini Bapak atau Ibu tidak perlu open ticket karena, bisa sebagai, tindakan pertolongan pertama lah ibaratnya HP InfoSight ini. Sehingga kan dari sisi cost-nya juga, semakin membuat, Bapak atau Ibu itu cost efektif. Jadi memang, HP InfoSight ini merupakan salah satu fitur unggulan yang bahkan, di brand-brand lain juga, untuk sisi predictive analytics-nya itu tidak bisa se-deep dive atau sedetail dari si InfoSight kami. Dan InfoSight sendiri itu juga sudah gratis. Maksudnya ketika, customer membeli appliance, Nimble itu, customer bisa, langsung menggunakan, HP InfoSight-nya ini tanpa dipungut biaya, apapun. Jadi seperti itu.
Nah, mungkin ini sebelum kita masuk ke Nimble Storage-nya, merupakan storage portfolio dari HPE yang hari ini akan kita bahas lebih lanjut itu adalah Nimble Storage, di mana Nimble Storage ini merupakan mid storage dengan 2 controller yang bisa di-handle, tapi dari sisi feature itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenapa? Karena performance-nya sendiri ini sangat unik Bapak atau Ibu. Kalau biasanya misalnya MSI ya, kalau entry level, ataupun juga, Primera itu masih performance-nya masih ditentukan oleh kepingan disk atau IOPS-nya lah ya, jumlah IOPS-nya itu ditentukan oleh kepingan disk, dari, storage-nya. Tapi kalau Nimble sendiri itu uniknya adalah dia untuk IOPS-nya itu dipengaruhi oleh controller-nya, sedangkan untuk kapasitasnya sendiri itu tidak, mempengaruhi, jumlah IOPS-nya. Jadi, inilah merupakan salah satu keunikan dari Nimble Storage juga yang nantinya akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian, Nimble Storage sendiri di sini ada 2 tipe, jadi ada yang Nimble Storage, tradisional untuk converge appliance-nya, kemudian juga ada Nimble Storage DHCI, disaggregated, hyperconverged infrastructure. Jadi, dia merupakan HCI 2.0 yang mana, jika digabungkan dengan DL380 ataupun, ProLiant DL series kami, itu bisa menjadi sebuah solusi, hyperconverged. Cuman untuk, apakah, kalau misalnya Bapak atau Ibu membeli, Nimble Storage yang converge ini, itu tidak bisa mendapatkan solusi yang hyperconverged ini. Jadi dia ini merupakan 2 solusi atau 2 appliance yang berbeda, tapi memiliki DNA yang sama, yaitu Nimble Storage ini. Jadi kalau Nimble Storage DHCI sendiri itu, dia lebih ke arah, portofolio hyperconverged dari HPE. Nah, apa sih yang ditawarkan dari Nimble Storage ini? Kembali lagi kalau tadi kita lihat, untuk dari sisi intelijennya, itu kita menghadirkan, HP InfoSight yang sudah dilengkapi dengan, fitur, AI driven yang mampu melakukan dari sisi predictive analytics untuk monitoring storage, ataupun juga appliance, HPE. Nah, kemudian juga salah satu key point dari Nimble itu adalah effortless, di mana untuk, storage life cycle-nya mulai dari installation, kemudian ongoing operation, dan juga support serta upgrade itu sangatlah mudah. Dan juga bahkan untuk proses, deployment ataupun installation-nya itu sekitar, 15 menit, berdasarkan yang pernah, kami lakukan juga. Dan juga terdapat unique, ownership experience. Jadi dengan adanya timeless program ini memberikan refreshment controller dengan flat support pricing, all inclusive dan juga storage guarantee yang nantinya juga akan dibahas, di dalam, presentasi pada hari ini. Nah, kalau untuk, secara portofolionya sendiri, Nimble ini kan merupakan mid-range storage HPE yang juga dia sudah, tadi sudah include ya dengan, bisa dimonitor dengan cloud-based AI analytics HPE yaitu InfoSight. Nah, untuk Nimble Storage sendiri itu terdapat beberapa opsi, yang bisa menyesuaikan, kebutuhan, Bapak atau Ibu. Jadi di sini ada primary flash atau all flash storage, jadi semuanya itu sudah SSD. Kemudian ada hybrid, arrays, yaitu yang adaptive flash arrays ini, di mana dia adalah campuran dari, HDD dan juga, SSD, di mana SSD-nya sendiri itu untuk cache-nya saja. Kemudian, tadi untuk yang opsi hyperconverged itu ada yang namanya HPE Nimble Storage, DHCI. Nah, untuk effortless-nya yang tadi, di mana, mulai dari instalasi hingga upgrade itu, tidak perlu nih ada spesialis Nimble, karena bisa diinstalasi, dalam waktu, sekitar, 15 menit juga. Kemudian juga tidak ada knobs ataupun konfigurasi dengan layanan, data selalu aktif dan juga up aware, sehingga dari IT operational expense sendiri itu mampu menghemat sekitar 79%.
Kemudian, untuk yang ditawarkan tadi selain effortless, di mana dia no specialist required, dia juga untuk, resilience-nya itu absolute resilience. Yang pertama dengan HP itu menggaranti 6 nines availability, di mana HP itu menggaranti, maximum downtime-nya itu dalam 1 tahun sekitar, 30 menit, di luar adanya seperti ibaratnya mati lampu, seperti itu. Kemudian juga ada triple plus parity rate, di mana, rate-nya sendiri ini sudah fix yang bisa mentoleransi hingga 3 disk fail. Oleh sebab itulah kenapa di sini HP sendiri itu berani menjamin dari sisi guarantee-nya, dari sisi, availability-nya. Selain itu juga dengan adanya triple plus parity rate ini, Bapak atau Ibu itu tidak perlu lagi untuk, repot-repot untuk mengatur, rate, kemudian CPG-nya, karena dia sudah secara otomatis, menggunakan si triple plus parity rate-nya ini. Kemudian juga sudah terintegrate dengan data protection, jadi dilengkapi dengan fitur, snapshot, dan juga ada, opsi untuk, encryption, support untuk encryption di dalam, Nimble sendiri. Nah, ini merupakan detail, kenapa HP itu juga bisa memberikan, availability dan juga kelebihan lainnya itu ada di sisi data reduction-nya ini. Di mana dengan dedup dan juga compression yang inline, sudah ter-built-in, secara langsung di dalam Nimble storage kami itu, membuat mampu menghadirkan rata-rata itu, 5:1 untuk data reduction-nya. Di sini contohnya itu adalah, Nimble Storage All Flash, eee, dan, ada bergantung juga untuk data reduction-nya ini untuk tipe-tipe datanya. Untuk controller-nya dari, Nimble Storage sendiri ini adalah active passive controller. Kemudian, sebenarnya juga dengan dedup dan juga compression yang inline ini, dari sisi performance, Nimble Storage sendiri itu Bapak atau Ibu juga nggak perlu takut. Kadang kan, ada, appliance yang kalau misalnya dedup dan juga compression-nya dinyalakan, maka nanti ada workaround tertentu atau juga nanti malah, eee mengurangi dari sisi performance. Nah, karena, Nimble ini itu sudah ter-built-in atau inline gitu ya untuk dedup dan juga compression-nya, Bapak atau Ibu itu tidak perlu khawatir, mempengaruhi performance-nya. Malah dari sisi kami apabila datanya itu merupakan data yang bisa menghasilkan dedup dan juga compression yang sangat baik, malah kami menyarankan untuk dinyalakan karena bisa menghasilkan effective capacity yang lebih besar lagi buat Bapak atau Ibu dan ini kan dari sisi capacity bisa menghemat ya, menghemat kebutuhan juga. Kemudian di sini untuk yang encryption-nya sendiri itu kita juga, tidak perlu lagi ada tambahan license. Jadi salah satu keunggulannya, Nimble Storage ini juga semuanya itu sudah all inclusive license mulai dari dedup, compression, tin provisioning, kemudian encryption, Bapak atau Ibu itu bisa langsung menggunakannya tanpa adanya license-license atau beli-beli license lagi. Nah, ini untuk, secara positioning-nya karena tadi, untuk Nimble Storage yang converge itu ada 2 tipe, ada yang all flash yaitu, yang tipe SSD dan kemudian juga ada yang, HF yaitu hybrid flash. Nah, di sini, untuk all flash sendiri itu memang, biasanya kan banyak digunakan untuk, primary storage. Jadi yang membutuhkan untuk dari sisi performance, IOPS dan juga latensi. Tapi untuk yang tipe hybrid yang menggunakan HDD dan juga SSD, itu tidak hanya untuk secondary storage, tapi Bapak atau Ibu juga bisa menggunakannya untuk, primary storage ini, apabila Bapak atau Ibu kebutuhannya itu lebih ke arah cost efektif. Jadi yang membedakan sendiri, bahkan sebenarnya dengan teknologi Nimble ini Bapak atau Ibu bisa mendapatkan IOPS yang sama dengan tipe all flash dan juga, hybrid series kami ini. Jadi,
Dengan adanya teknologi Castle sebenarnya nanti akan saya tunjukkan itu meng-enable hybrid flash milik Nimble Storage ini mampu memiliki IOPS yang setara dengan All Flash. Lalu apa sih bedanya kemudian dengan All Flash series dan juga hybrid ini? Kalau misalnya dari sisi IOPS mereka bisa hampir setara. Yang pertama ada tentunya di latensi. Jadi ketika Bapak atau Ibu kebutuhannya ada di latensi sensitif application-nya, nah, itu kami sarankan menggunakan all flash series. Sedangkan kalau memang tidak membutuhkan latency sensitif, itu kami sarankan untuk go dengan hybrid flash. Kemudian juga dari sisi cost efektifnya juga lebih lebih tercapai kalau menggunakan yang tipe hybrid ini. Hybrid sendiri bisa digunakan sebagai primary dan juga secondary storage. Nah, inilah merupakan teknologi Castle tadi yang meng-enable dari sisi hybrid flash itu bisa memiliki IOPS yang hampir setara dengan all flash. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti itu data akan masuk ke dalam controller, kemudian di RAM, dan juga nanti akan masuk di capacity ini. Kalau tadi untuk yang tipe hybrid itu kan ada SSD dan juga HDD. Nah, SSD-nya sendiri itu untuk cache. Jadi kalau untuk HDD-nya sendiri itu di sini untuk menyimpan datanya. Jadi ketika jadi hal inilah juga yang meng-enable mengapa kita bisa mencapai IOPS yang hampir setara dengan all flash karena tipe hot datanya itu kita simpan di LS ini. Bagaimana untuk posisinya secara kapan sih kita melakukan offline, kapan kita menggunakan hybrid. Di sini ada contoh kalau untuk Oracle sendiri di mana dia itu memiliki latency sensitif ya, termasuk latency sensitif application-nya di mana dia butuh latensinya kurang dari 1 milisecond. Kemudian dia juga termasuk yang bisa untuk decompression. Nah, itu kita juga di sini menyarankan untuk go dengan all flash karena dari sisi latensinya tadi Bapak atau Ibu. Sedangkan untuk untuk test development atau tier 2 workloads, contohnya di sini untuk kecil tidak perlu kurang dari 1 milisecond, maka di sini kita bisa go dengan hybrid flash. Jadi hal itu sangat memudahkan bagi Bapak Ibu untuk positioning. Mungkin sebelum lanjut di sini ada pop-up quiz. Dari Bapak atau Ibu ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, ya Bapak dan Ibu silakan dijawab ya di kolom chat untuk pop-up quiz-nya. Nanti kita akan filter siapa yang paling cepat ya dalam menjawab pop-up quiz ini. Wow, udah rame nih di Udah kolom rame chat. ya. Iya. Keren nih Bapak atau Ibu. Berarti semuanya pada fokus nih kalau dilihat dari jawabannya ya. Oke. Ada yang jawab aktif-aktif, ada yang jawab aktif pasif, ada yang jawab apa lagi nih? Mungkin dari tim MII bisa membantu untuk yang menjawab tercepat ya. Siapa ya Oh, tadi? oke. Jawabannya apa, Bu Stasia? Jawabannya adalah active passive. Jadi B. Oke, jawabannya B ya. Kalau di Ya. kolom chat saya paling cepat ini, oh Bapak Yong Ong. Selain bertanya juga langsung bisa menjawab ya. Kalau gitu Wah, congrats untuk Bapak Yong Ong. keren Bapak Yongong. Selamat ya Bapak Yongong. Mungkin nanti pertanyaannya saya jawab di akhir aja ya, atau Iya, boleh Nggak apa-apa, untuk kita collect dulu pertanyaannya.
Oke, silakan dilanjut Mbak Stasia. Congratulations Pak Aduh, Yong-ong, nanti akan kita take notes dan akan kita kontak. Ya. oke. Nah, selanjutnya ada kuis lagi nih. Ayo Bapak dan Ibu yang tadi masih belum menang, mungkin bisa langsung dijawab. Rate apa yang dimiliki Nimble Storage? Apakah rate 10 atau rate 6 only atau triple plus, DP plus? Pasti gampang Rate yang banget ya. Sekalian yang iya, perhatikan ya. iya betul. Saya kasih bocoran deh kayak bisa menghandle 3 disk fail. 3 disk fail nih Bapak Ibu. Tapi kayaknya udah keren-keren nih. Bapak atau Ibu yang hadir hari ini. Sangat aktif loh. Siap, siap. Oke, mungkin karena udah banyak yang jauh juga, jadi jawabannya adalah triple plus parity. Jadi, Triple siap. plus dari. Iya, triple plus parity yaitu yang C. Jadi, Nimble Storage itu bisa menghandle hingga 3 disk fail secara bersamaan. Baik, oke. Kalau kita lihat dari kolom komentar ya, kolom message ya, ini Mm-mm, yang menjawab pertama kali benar, ini mm-mm. lagi-lagi Bapak Yong-ong nih, sepertinya ya Waduh, yang pertama kali benar. Nah, bagaimana? Apakah kita mau kasih kesempatan untuk yang lain atau bagaimana? Coba nih eh, rekan saya. mungkin diberikan ke yang lain kali ya Kak. Soalnya kan Boleh tadi Pak berikan yang ke yang Yongong lain. juga, iya kan Pak Yongong juga Baik. udah dapet nih di follow up quiz yang pertama. Siapa tuh? Oke, berarti selanjutnya ada Pak Budi Hertanto. Pak Budi Hertanto jawabannya C, triple plus parity. Oke, Trip. congratulations Pak Budi Hertanto, kita take notes juga ya. By the way, Pak Yong-ong ini sangat sigap sekali ya sepertinya ya menjawab Iya. ya, dan sangat memperhatikan nih. Oke, sekali congratulations Pak Budi Hertanto sudah menjawab dengan tepat dan juga sudah menyimak dengan baik nih Pak Budi. Triple plus parity kita take note sebentar ya, Pak Budi Hertanto. Tenang Bapak atau Ibu yang mungkin belum berhasil, masih ada satu lagi nih nanti di akhir. Jadi coba difokuskan kembali tadi untuk terkait nimble-nya mungkin. Oke. Baik, Mbak Sasha, apakah masih ada pop-up quiz lagi? Masih di terakhir nanti Masih ya. sebelum kita selesai masih ada kok. Tenang. Ya. Oke. Oke. Jangan sedih nih Bapak Ibu sekalian belum dapat ya, karena kita masih ada banyak quiz dan ya ada hadiah yang cukup menarik ya. Oke, silakan dilanjut Mbak Stasia. Oke. Nah, ini kalau tadi kita sudah bicara tentang lebih ke arah fitur, kemudian apa saja nih kemampuan yang bisa dilakukan oleh Nimble Storage. Nah, kemudian itu mungkin eh, ketika kebutuhannya kita itu udah untuk penambahan capacity ataupun juga IOPS, nah di sini mungkin bertanya-tanya karena tadi juga saya sempat mention ya Bapak atau Ibu bahwa Nimble Storage ini teknologinya unik di mana secara performance dia tidak ditentukan oleh disknya, jadi bukan dari kepingan disknya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau untuk scaling kapasitinya, itu kita bisa menambahkan expansion-nya saja. Jadi kita di sini menambah expansion-nya saja. Kemudian kalau ada kebutuhan penambahan iOS, maka kita bisa melakukan upgrade controller. Jadi kita bisa melakukan upgrade controllernya saja. Jadi data atau Bapak Ibu itu ketika misalnya capacity saya masih cukup nih, tapi dari sisi performance saya butuh IOPS yang lebih tinggi. Kira-kira gimana ya? Nah, di sini kita mensuggest untuk mengganti controllernya saja. Misal dari untuk tipe yang all flash nanti
bisa start dari AF20, nah itu kita akan ganti controllernya ke AF40. Bahkan kalau misalnya memang kebutuhan Bapak atau Ibu ini dari sisi capacity juga butuh lebih tinggi, IOPS lebih tinggi, maka Bapak atau Ibu bisa men-scale out dari Nimble ini menjadi cluster yang berbeda, tapi bisa di-manage di dalam satu dashboard. Seperti ini. Nah, kemudian tadi juga kalau untuk dari sisi aplikasi nih, di mana biasanya kalau untuk perpindahan aplikasi dari adaptif kemudian juga dari all flash itu kan membutuhkan energi ataupun membutuhkan waktu yang lebih lama ya, cukup rumit. Nah, dengan adanya Nimble, apabila Bapak atau Ibu misalnya di DC atau di site production kita menggunakan all flash, untuk di site DRC-nya itu kita bisa menggunakan yang tipe hybrid, jadi nggak perlu yang tipe all flash. Nah, kemudian kalau kita mau memindahkan data, jadi misal contoh tadi dari SAP yang test and development, ternyata udah siap nih untuk dijadikan SAP production. Nah, nanti bisa secara transparan untuk aplikasinya ini berpindah dari yang sisi adaptif, dari yang Nimble adaptif ke Nimble yang all flash melalui fitur bawaan dari Nimble storage ini. Nah, ini kita juga bisa melakukan backup ataupun juga melakukan replikasi ke DRC menggunakan berbeda tipe. Jadi dari tipe AF ke tipe yang adaptif itu bisa dilakukan. Nah, ini tadi untuk scaling-nya untuk all flash dan juga hybrid flash. Seperti yang tadi saya sampaikan nih Bapak Ibu, bahwa tipe yang all flash itu bisa atau yang tipe hybrid itu bisa memiliki IOPS yang setara dengan yang all flash. Di mana yang membedakan adalah di sini all flash untuk maksimum IOPS-nya tentu lebih tinggi, jadi ada AF80 yang mana tidak ada nih yang setara dengan AF80 gitu ya. Kemudian dari sisi maksimum capacity-nya, dari sisi maksimum capacity yang bisa dihandle sama controllernya. Itu sih Bapak atau Ibu yang membedakan antara si all flash dan juga hybrid flash. Tapi kalau misalnya AF20 contohnya nih Bapak Ibu, itu setara dengan HF20 dari sisi IOPS-nya. Jadi di sini bisa setara sekitar 22K IOPS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ada AF20 key. Apa sih AF20 key? AF20 key sendiri itu artinya expansion dari AF20 itu hanya terisi seperempat. Jadi Bapak atau Ibu kalau misalnya mau coba dulu nih, mau coba Nimble-nya, nggak butuh yang terlalu banyak dari sisi kapasitasnya, kita bisa start dengan seperempat expansion itu. Kemudian kalau untuk yang tipe HF, kita bisa go dengan yang separuhnya, jadi setengah expansion-nya, menggunakan HDD dan juga SSD yang tadi untuk cache-nya. Nah, untuk scale up, kalau tadi nih Bapak atau Ibu ada kebutuhan dari sisi performance kita butuh lebih tinggi, tapi dari sisi kapasitas kita nggak butuh penambahan expansion atau kapasitasnya masih cukup nih kalau untuk menghandle workload ini. Cuman IOPS-nya nih butuh lebih tinggi. Nah, kalau misalnya di awal Bapak atau Ibu go dengan HF20 ya, nanti bisa upgrade ke HF40 atau sama juga dengan kalau misalnya startnya AF20, maka nanti bisa upgrade ke AF40 untuk IOPS-nya. Nah, tapi kalau ternyata Bapak atau Ibu itu dari sisi performance saya masih cukup sih, cuman butuh menambahkan kapasitinya aja nih. Nah, ini kita bisa lakukan dengan penambahan expansion atau yang namanya scale deep. Jadi, hanya menambahkan expansion-nya saja. Dan juga kita bisa juga untuk scale out di sini. Scale out itu dengan menggabungkan 4 arrays Nimble ya, 4 arrays Nimble ke dalam satu manajemen dashboard-nya. Jadi bisa di scale out untuk kebutuhannya kalau ternyata
butuh IOPS dan juga kapasitinya lebih banyak. Untuk proses upgrade-nya sendiri seperti controller, kemudian juga tadi ini upgrade expansion-nya, menambahkan expansion-nya, karena sebenarnya data Bapak atau Ibu itu sudah ada di tempat, jadi untuk proses scaling-nya ini baik scale up ataupun scale deep itu semuanya tidak akan memakan downtime, tidak akan dilakukan downtime karena untuk penggantian controller sendiri ini bisa dilakukan online upgrade. Jadi seperti itu sih salah satu keunggulan juga dari si Nimble-nya ini. Nah, untuk unique ownership yang dimiliki oleh Nimble sendiri itu kami menawarkan timeless program. Apa sih timeless program ini ya? Nah, timeless program sendiri ini merupakan salah satu keunikan yang ditawarkan HPE, di mana program ini kita menawarkan opsi untuk penggantian free storage controller. Jadi penggantian controllernya ya Bapak Ibu. Kalau tadi itu mau upgrade secara performance, nah di sini kita bisa mengganti controllernya baik yang setara ataupun yang di atasnya sebanyak 2 kali dalam jangka waktu tertentu gitu. Minimal untuk penggantian controllernya itu di tahun ketiga. Jadi ini merupakan salah satu ownership yang sangat unik kalau di sini saya bisa tawarkan bahwa penggantian controllernya itu juga kan tanpa ada waktu downtime ya karena bisa dilakukan secara online. Jadi juga tidak ada no forklift upgrades. Kemudian juga sebenarnya dengan adanya timeless ownership ini itu membuat Bapak atau Ibu juga nggak perlu khawatir nih dengan Nimble karena dia seharusnya itu adalah future proof for newer technology. Jadi dari sisi Bapak atau Ibu kalau misalnya nih seperti sekarang di era pandemi gitu ya, kalau tahun 2019 Bapak atau Ibu beli Nimble Storage, kemudian ternyata di tahun 2020 nih terjadi pandemi yang mana mengakibatkan dari sisi finance ataupun juga bisnis itu berubah. Tapi Bapak atau Ibu ada kebutuhan untuk penggantian controller di tahun 2022 misalnya, di tahun 2022. Nah, Bapak atau Ibu itu tidak perlu lagi memusingkan untuk biaya upgrade controllernya karena Bapak atau Ibu sudah membeli di awal program timeless ini sehingga bisa mendapatkan option untuk free storage controller untuk update-nya seperti itu. Jadi timeless ownership ini biasanya akan selalu dibeli di awal Bapak atau Ibu. Jadi timeless ini harus dibeli di awal bersamaan dengan pembelian appliance. Nah, nanti ketika dibeli di awal, bersama appliance-nya itu nanti akan bisa melakukan upgrade controller sebanyak 2 kali minimum di tahun ketiga untuk yang penggantian pertamanya. Jadi minimum di tahun ketiga itu akan ada tech refresh untuk controllernya dan tidak dikenakan biaya untuk controllernya itu. Kemudian juga nanti di tahun selanjutnya, mungkin di tahun ke-6 ataupun di atasnya itu kita bisa mendapatkan lagi nih untuk free upgrade controllernya tersebut. Nah, ini menunjukkan dengan adanya timeless storage ini bisa melower untuk bisnis risk-nya, kemudian juga secara tidak langsung akan menggaranti dari sisi performance increase-nya karena bisa memberikan upgrade controller tersebut. Nah, mungkin sebelum lanjut ada pop-up quiz nih Bapak atau Ibu. Mungkin tadi saya sudah menjelaskan tentang timeless. Kira-kira apa ya timeless program ini? Apakah free upgrade disk sebanyak 2 kali dengan pembelian timeless program harus di awal, atau free upgrade controller sebanyak 2 kali dengan pembelian timeless program tidak harus di awal, atau
maaf ini salah ya. C, free upgrade controller sebanyak 2 kali dengan pembelian timeless program harus di awal pembelian appliance. Jadi atau yang D itu free upgrade disk sebanyak 2 kali dengan pembelian timeless program tidak harus di awal sekaligus appliance. Untuk yang ini C ya Bapak Ibu, maaf ada typo. Jadi kira-kira yang mana nih Bapak atau Ibu? Wah, cepat banget nih yang jawab semua langsung sigap banget ya jawabnya. Iya. Oke. Kita tunggu 5 detik lagi untuk Bapak Ibu bisa jawab. Nanti kita akan dengar jawaban dari Mbak Stasia dan siapa yang paling cepat nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Mbak Stasia, jawabannya apa Mbak Stasia? Jawabannya adalah C. Jadi kita untuk timeless program ini free upgrade controller sebanyak 2 kali dengan pembelian timeless program harus di awal ya Bapak Ibu untuk pembelian appliance-nya. Oke, jawabannya adalah C. Sebenarnya paling cepat di sini ada Bapak Hasan Halim, tapi sayang sekali jawabannya kurang tepat ya Pak. Oke, kita lihat yang jawabannya C paling cepat. Di sini ada, sebentar. Oke. Baik, sebenarnya di sini ada Bapak Doni, tapi jawabannya ada banyak nih Pak Doni. Kita tahu nih jawaban yang tepat yang mana gitu ya. Jadi yang bisa kita bilang pemenangnya di Popquiz kali ini ada Pak Maward ya. Pak Maward yang jawab C dengan confidence nih. Pak Maward, congratulations Pak Maward. Baik Bapak-Bapak. Congratulations Pak Maward. Iya. Congratulations. Oke. Mohon maaf, jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin menjawab, mohon dibantu untuk jawabannya satu saja supaya tidak bingung gitu ya. Apa yang Bapak Ibu confidence jawabannya, silahkan dijawab. Begitu. Baik, sekali congratulations Pak Maward. Pak Maward ya, kita take notes. Oke, Mbak Sasha silakan dilanjut. Oke. Untuk Pak Maward, congratulations ya Pak. Buat yang lainnya, tenang aja masih ada satu lagi pop-up quiz. Jadi, nah ini kita masuk ke use case ya Bapak atau Ibu. Jadi apa sih kalau tadi kita sudah melihat baik secara fitur, kemudian apa yang ditawarkan oleh Nimble Storage, mulai dari tadi yang 6 nines availability, kemudian bisa menghandle 3 disk file secara bersamaan, terus juga dari sisi intelligence-nya kita menawarkan InfoSight, kemudian juga tadi dari sisi scaling-nya itu kita memberikan banyak opsi ya Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu untuk performance, maka bisa scale up mengganti controller. Kalau misalnya ingin menambahkan capacity bisa scale deep yaitu menambah expansion. Kemudian kita juga bisa scale out untuk memenuhi kebutuhan IOPS dan juga capacity yang lebih besar. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu adalah lalu contohnya seperti apa sih untuk kegiatan atau untuk bisnis apa sih si Nimble ini cocoknya ya kan? Nah, di sini kita ada contoh untuk use case-nya itu ada Ferrara Candy Company dari luar. Jadi di mana challenge yang dihadapi oleh Ferrara ini karena dia itu mengexpand untuk bisnisnya dia itu memiliki akan memiliki 19 manufacturing facilities yang mana hal ini itu sebenarnya membuat mereka itu
kerepotan untuk memanage appliance mereka atau IT infra mereka. Belum lagi ternyata dengan pertumbuhan data dan juga datanya mereka itu outgrowing ya Bapak Ibu, jadi quickly outgrowing, berkembang dengan sangat cepat. Kemudian mereka juga ada dari sisi bisnisnya itu, kalau misalnya IT infra mereka atau IT appliance mereka itu mati atau ada problem, mereka itu akan sangat berimpact bisnisnya karena order nggak bisa masuk, kemudian juga dari sisi manufacturing juga mereka nggak bisa melakukan hal tersebut. Nah, ini mereka perlu untuk melakukan meminimalisir critical system outage sebisa mungkin agar agar tidak membuat impact dari sisi bisnis mereka, jadi nggak terlalu rugi. Nah, solutionnya itu akhirnya Ferrara di sini sadar bahwa ternyata yang mereka butuhkan itu adalah kemudahan untuk administrasi ataupun manajemen dari IT infra mereka, karena kan mereka memiliki IT infra yang banyak nih untuk menyesuaikan sama kebutuhan mereka. Nah, mereka membutuhkan suatu fitur atau solusi yang mana itu ease of management di atas segalanya. Kemudian juga karena mereka ada concern untuk meminimalisir critical system outage, nah mereka juga butuh solusi untuk yang bisa melakukan predictive analytics nih dengan melalui AI driven predictive analytics. Nah, resultnya dengan Nimble Storage ini kami bisa mendeliver yang pertama kita dengan HP InfoSight tadi ya Bapak Ibu, kita bisa mendeliver dari sisi AI driven predictive analytics-nya. Jadi dengan HP InfoSight ini bagi Ferrara sendiri itu bisa enjoy untuk self-managing storage-nya, dan juga dari sisi support experience-nya pun sangat mengejutkan bagi mereka. Kemudian juga dengan adanya Nimble Storage sendiri itu karena dia effortless, nah itu juga bisa membantu untuk dari sisi kemudahan untuk memanage-nya. Belum lagi tadi untuk scaling-nya pun itu sangat mudah, tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi di sini mereka pun sangat puas dengan Nimble sendiri dengan adanya InfoSight-nya tadi, karena mereka tidak perlu harus melakukan root cause analisis satu-satu ketika misalnya ada problem. Nah, mereka bisa menggunakan si InfoSight ini menjadi pertolongan pertama, apalagi juga kadang kan mencari jarum di tumpukan jerami itu kan sangat susah ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya InfoSight ini bisa ibaratnya mencari jarum tersebut apabila mereka sudah menggunakan appliance HPE. Jadi sangat transformatif lah di sini ibaratnya InfoSight ini. Nah, ini mungkin kita akan selanjutnya melihat salah satu use case yang ada di Indonesia, yaitu Mayapada Hospital. Mayapada Healthcare Group is a fast-growing hospital group based in Indonesia and operates premium facilities offering an extensive range of services across multiple specialties and subspecialties. MHG utilizes Medico's hospital information system in its hospitals. Many patients ask me why they need to repeatedly explain the history of that disease. Mayapada Hospital uses medical application which can provide the medical history of patient in detail, comprehensive, and integrated within all Mayapada Hospital branches. Medico develops information system for hospitals and clinics and provides comprehensive and integrated solution which includes features such as e-prescription, ICD-10 ready, one patient, one record, tablet-based electronic medical record, medical billing system, and many more.
We are always seeking ways to innovate and improve our products to give benefit not only for hospitals and clinics, but also for patients. We aim to take healthcare information to the next level. Our top priority is to deliver the best end user experience and high data availability, recognizing we will have significant data to manage. Storage scalability is of critical importance. We are using SP Nimble Storage as a consolidation platform for Medico, which with the support of HP InfoSight makes our storage operation and management simpler and more predictable. The predictive analytic feature also helps to make our daily operation more controllable. HP is one of the leading vendor of x86 in Indonesia and experienced in enterprise business solution. HP Data Center Solution provide a strong infrastructure platform which can support developing hospital business operations and medical vision for growth in the healthcare industry. My name is Dondi Babudianto. I'm the CEO of Business Geo Nusantara. We are a cloud service provider in Indonesia. We provide cloud services for enterprise, small medium businesses, and retail market. Most of our customers is on the financial sector, but we also have customers coming from small medium businesses. During the COVID pandemic, we also servicing the retail market who demanded the cloud services more and more. The challenges that we have is to convince the market in Indonesia who's still thinking on very traditional IT architecture. They still think that the IT need to be on their premises instead of putting somewhere else. But over the years, we managed to convince them that by putting their infrastructure on the cloud is actually helping their business grow faster and also saving money along the way. To convince a skeptical market to move to the cloud, we really need to have very reliable hardware and also storage that can help us deliver the right SLA to our customers. The reason why we work with the HPE is because of their reputation on reliability, stability, as well as their support team that's very top-notch. The customers always ask us what kind of hardware that we are using. And then every time I mention about HPE, there's no question from them again. The HPE support team is very proactive. They have the preemptive support. Even before we know that we have a problem, HPE will tell us that we need to have or to change or to patch certain hardware or certain software. At first, when HPE told me about Nimble, I was pretty much skeptical because for me, it was like too good to be true at that time. But once we get the POCs, and I see by my own eyes that actually their technology working and I can save some money, which I can give back to my customers, then I'm convinced that Nimble is actually the right solution for me. The beginning of the pandemic, our government started to encourage people to work from home. HP lent us AMD servers based on the AMD chipset. And what we did is actually we turned that machine into a video conferencing servers and we let everybody in Indonesia use it for free. Most of our servers right now is from HPE and 100% of our storage right now is from the HPE as well. So I think we are very proud and happy customers of HPE. Nah, jadi tadi kita juga sudah melihat ya Bapak Ibu untuk use case dari Nimble sendiri. Beberapa customer kami seperti Mayapada dan juga Bisnet telah menggunakan Nimble storage kami. Dan juga di sini ada report berdasarkan IDC mengapa banyak customer itu menggunakan Nimble. Yang pertama dari sisi storage capacity-nya itu bisa
bisa memberikan efisien capacity, karena dengan adanya juga dedup dan juga compression itu memberikan opsi untuk efektif capacity. Kemudian juga untuk scalability-nya bisa sangat mudah. Tadi ketika kita perlu untuk penambahan capacity, maka kita hanya perlu untuk menambah expansion-nya saja. Tapi kalau tanpa adanya tanpa perlu downtime, kemudian juga perlu untuk yang tadi untuk yang bikin CPG dan lain-lain, karena dia sudah menggunakan triple plus parity rate-nya. Kemudian juga dari sisi performance dan juga cost efektif itu bisa kita deliver melalui tadi dengan adanya yang hybrid storage yang memiliki IOPS yang hampir setara dengan all flash. Jadi ini juga merupakan salah satu unggulan dari Nimble Storage kami yang bisa mendeliver untuk juga performance dan juga cost. Kemudian bisnis value-nya lagi itu juga ada di manajemennya, di mana dengan adanya InfoSight itu bisa meminimize waktu untuk melakukan troubleshooting, karena semuanya bisa dilakukan dengan InfoSight ini yang nanti akan mendeliver kepada customer atau memberikan alert ya melalui manajemen UI-nya Nimble atau InfoSight ataupun juga melalui email, itu akan diberikan alert apabila akan ada problem ataupun juga mulai terdeteksi nih ada ibaratnya akan ada problem ataupun juga ketika sudah terjadi problem itu akan diberikan rekomendasi action dari InfoSight ini. Jadi diberikan suggestion tim IT bisa melakukan apa untuk pertolongan pertamanya. Kemudian juga tadi bisa lowering cost dengan better performance untuk bisnis. Kemudian juga dengan adanya timeless storage juga itu bisa menggaranti untuk business continuity. Jadi mungkin kan Bapak Ibu juga kadang punya rasa takut ya kalau misalnya barangnya itu end of life atau seperti apa. Nah, dengan adanya timeless storage itu kita memberikan Nimble ini future proof teknologi. Nah, selanjutnya nih, sebelum kita mengakhiri Bapak atau Ibu, ada pop-up quiz. Salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Nimble yang bisa melakukan predictive analytics adalah ada OneView, ILO, InfoSight, Info Predictive. Tadi juga saya sudah sempat mention juga karena memang ini merupakan salah satu fitur andalan dari Nimble yang ibaratnya kompetitor pun belum bisa untuk melakukan dari sisi AI-nya itu sedip InfoSight milik kami. Apalagi InfoSight, oh ya sudah saya jawab ternyata Bapak Ibu. Oke, nah dan udah rame juga nih. Udah kayaknya rame ya. Ya. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah InfoSight Bapak atau Ibu. Jadi jawabannya InfoSight ya untuk predictive analytics-nya. Oke, jawabannya berarti adalah C ya, Bu Stasia ya. Iya, adalah C. Nah, kalau gitu yang paling cepat dan yang paling tepat di kolom chat saya ini ada Bapak Yunawan Kristiono dengan jawaban C ya. Selamat untuk Bapak Yunawan Kristiono ya. Betul ya C ya, InfoSight ya. Iya, betul InfoSight. Selamat Pak Yunawan. Iya nih paling cepat, bener lagi, keren. Tapi yang lainnya juga keren karena saya lihat banyak yang jawabannya bener kok. Ada yang jawab S, wah saya kaget. Apa ya Pak S? Oh mungkin A kali ya.
Oke, terima kasih Bapak atau Ibu untuk waktunya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita discuss lebih lanjut di luar Nah, ini ya. nah iya kalau gitu Bu Stasia. Nah, pertanyaan-pertanyaan kali ya yang udah masuk. Iya, makanya ada beberapa pertanyaan nih yang sepertinya udah masuk ya dari awal sesi, malah udah ditanyakan dari Pak Doni Hadi, dari Pak Doni dari Wing Surya ya. Nah, pertanyaan pertama nih, Oke, Bu Stasia, ambil. apakah Nimble Storage ini scalable? Tadi kayaknya juga udah ada ya di sesi ya. Scalable, Pak. Iya, scalable sekali, Pak Doni. Kita bisa, tadi ada 3 ya, Pak, untuk scalingnya. Ada scale up, scale deep, dan juga scale out. Di mana kalau scale up itu, kalau Bapak butuh performance-nya lebih tinggi, tapi dari sisi capacity Bapak masih cukup atau masih dirasa puas, Bapak bisa mengganti controllernya aja nih. Nah, tapi kalau misalnya butuh dari sisi IOPS-nya masih cukup, Pak. Terus kemudian dari sisi kapasitasnya nih, Bapak butuh lebih banyak. Nah, Bapak tinggal menambahkan saja expansion-nya. Jadi, nggak perlu repot-repot untuk ganti controllernya atau ganti badannya itu nggak perlu, Pak. Terus tadi kalau butuh IOPS dan juga capacity lebih banyak, Bapak bisa menggabungkan ya, beberapa 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 Nimble menjadi di dalam satu manajemen GUI-nya Nimble Storage kami. Oke. Nah, masih ada lagi nih, Bu Stasia, untuk sistem backup DR monitoringnya gimana? Apakah terintegrasi dalam satu dashboard gitu? Iya, jadi ini maksudnya untuk sistem backup DR monitoring ya. Maksudnya ketika Nimble-nya itu ada di DRC gitu Kak, Pak Doni untuk ininya. Jadi Bapak punya 2 Nimble ya Pak, untuk di DC dan juga di DR, yang DR itu untuk sistem backup-nya. Itu untuk secara monitoringnya itu Bapak mungkin setahu saya kalau untuk yang dashboard terintegrasi itu mungkin bisa menggunakan OneView ya Pak. Itu ada license tambahan sih Pak kalau untuk dashboard untuk ingin menggabungkan dari DC ke DR. Cuman mungkin nanti saya get back lebih lanjut ya Pak untuk ini. Kalau dari sisi monitoring, kalau monitoringnya itu bisa menggunakan InfoSight Pak. Kalau monitoringnya ya Pak, kalau untuk melakukan provisioning dan lain-lain, setahu saya itu harus di manajemen dashboard-nya sendiri-sendiri. Nah, kalau untuk monitoringnya itu bisa dilakukan melalui InfoSight, jadi bisa di dalam satu manajemen atau di satu dashboard yang sama, yaitu HP InfoSight itu Pak. Baik yang di DR ataupun yang di production, kemudian mulai dari server, asal servernya HPE ya Pak, server HPE dan juga server HPE yang sudah comply dengan InfoSight dan juga bisa dengan Nimble tadi Pak, di dalam satu dashboardnya InfoSight itu. Oke, kalau gitu. Ada 2 pertanyaan lagi sih ini. Yang pertama, Bu Stasia, untuk uptime apa bisa 100% dan security-nya sudah embedded atau perlu third party security lagi? Gimana nih perlindungan terhadap ransomware-nya? Iya. Oke Pak, jadi kalau untuk uptime-nya sendiri, itu karena Nimble sendiri itu biasanya digunakan untuk yang mid storage ya Pak, jadi lebih ke arah bisnis critical, biasanya untuk uptime-nya itu tadi yang kita memberikan 6-9 Pak, jadi belum yang 100% ya Pak, jadi 6-9 availability, di mana kira-kira perkiraan kami untuk yang downtime-nya dalam setahun itu sekitar 30 menit Pak kalau untuk Nimble-nya sendiri. Kemudian kalau dari sisi security sendiri, apakah perlu third party security ya tadi untuk perlindungan terhadap ransomware? Setahu saya ya Pak, kalau misalnya ransomware ini itu kan
biasanya itu di sisi hostnya juga penting ya Pak. Jadi kalau untuk ransomware itu biasanya di level OS, jadi perlindungannya tetap butuh third party Pak. Tapi kalau di sisi Nimble sendiri, security-nya itu ada fitur enkripsi di Nimble. Jadi kalau kalau misalnya datanya dari si servernya itu tidak mengandung ransomware, kami pastikan bahwa di sisi storage-nya pun itu tidak bisa dimasuki oleh ransomware-nya itu. Cuman kalau kita bicara untuk security terhadap ransomware, kita kan harus lihat dari end to end ya Pak, mulai dari host hingga sisi storage-nya. Jadi mungkin di sisi servernya itu butuh untuk third party-nya ini sih Pak. Cuman kalau untuk kalau dari sisi host udah aman, di sisi storage itu kita juga memberikan sisi security-nya tadi. Oke, kalau gitu dari Pak Doni, dari tanggapan kita mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau diklarifikasi lagi nggak? Silahkan Pak Doni kalau masih ada yang kiranya kurang jelas dari tanggapan kami, Pak. Oke, kalau gitu Pak Doni mungkin nanti kalau ada tanggapan lebih lanjut boleh Pak diinfokan ke kami aja, mungkin boleh disampaikan lewat kolom chat dulu. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu kali ya Bu Stasia ya. Boleh Pak. Ada dari Pak Yong Ong nih yang tadi menang kuis ya. Yang pertama, jadi ada beberapa opini mengatakan bahwa HCI dapat menggantikan DHCI dalam hal mission bisnis kritikal. Nah, itu apakah benar? Dan juga yang kapan gitu menggunakan Nimble atau HCI? Bila saat ini telah menggunakan HCI, apakah masih perlu menggunakan HPE Nimble? Itu yang pertama dulu nih. Gimana Bu Stasia, mungkin ada tanggapannya untuk pertanyaan ini? Oke, mungkin ini berarti ke arah yang tadi ya Pak, yang solusi hyperconverge ya Pak, Nimble-nya pun yang Nimble DHCI ya Pak, bukan yang converge. Jadi di sini apakah HCI dapat menggantikan DHCI dalam hal mission business critical ya Pak. Kalau kita lihat untuk mission business critical sendiri atau mission critical ya Pak, biasanya untuk mission workload, itu kita butuh pertama mulai dari latensinya, kemudian juga uptime dari si storage-nya juga butuh mulai dari storage, kemudian juga appliance-nya itu harus up terus ya Pak. Kemudian juga kemudian dari kebutuhannya, kalau misalnya butuh core ataupun misalnya butuh storage tambahan, itu bisa dengan mudah untuk dilakukan scaling-nya gitu ya. Nah, kalau saya lihat sendiri sih di sini untuk baik DHCI ataupun HCI itu, kalau setahu saya, HCI itu atau hyperconverge biasanya lebih diarahkan untuk ini Pak, general purpose workload. Jadi yang tidak terlalu membutuhkan core ataupun storage yang besar, karena kalau kita lihat dari sisi arsitekturnya sendiri, hyperconverge itu kan berada satu appliance, ada server dan juga storage ya Pak. Ketika Bapak mau scaling untuk kebutuhan, misalnya Bapak butuh storage-nya aja nih Pak, atau butuh compute-nya aja. Ketika Bapak menambahkan node baru, itu kan berarti secara tidak langsung Bapak juga menambahkan server dan juga storage. Padahal Bapak kebutuhannya hanya menambahkan compute-nya saja, butuhnya core-nya aja atau storage-nya aja. Nah, ini kan ada ibaratnya apa ya Pak, wasted resource ya Pak, kalau misalnya saya lihat juga. Kemudian juga ketika berada untuk mission critical, ketika appliance itu berada pada satu node yang sama, baik sisi storage, kemudian juga server yang sama, Bapak harus menyiapkan dari sisi availability-nya. Jadi setahu saya juga untuk
untuk HA biasanya kan ada butuh penambahan note beberapa ya Pak untuk HA. Jadi ketika misalnya satu note ini mati, nanti akan ada note lain yang untuk menghandle. Tapi note ini tidak bisa untuk diisi atau maksudnya tidak buat jaga-jaga kan ya Pak. Tidak bisa diisi terlalu banyak. Jadi kan usable-nya pun itu cukup berkurang ya Pak kalau kita lihat kalau untuk yang tipe yang hyperconverge biasa. Dan kalau kebutuhannya cukup banyak itu dari sisi efektifnya itu menjadi lebih kecil Pak dibandingkan disaggregated HCI ini yang DHCI tadi. Karena kalau DHCI Bapak mau scaling yang servernya itu Bapak terpisah. Kalau mau scaling yang storage juga terpisah karena dia bisa independently scalable, tapi nanti untuk manajemennya itu berada di dalam satu manajemen yang sama yaitu vCenter. Nanti ada sebuah plugin Pak kalau misalnya Bapak pakai HP Nimble Storage DHCI, jadi bukan yang converge ya Pak, bukan yang converge, jadi ada sendiri namanya HP Nimble Storage DHCI, tapi teknologinya sama seperti Nimble dan juga pilihannya juga ada all flash dan juga ada hybrid. Cuman yang membedakan kalau Nimble Storage DHCI itu ada stack manager yang namanya DHCI ini Pak, yang nanti bisa mengenable untuk bisa feels like hyperconverge di Bapaknya karena berada di satu manajemen. Jadi ada di vCenter, Bapak nanti bisa di situ ada muncul plugin ya Pak, ada muncul plugin. Nah, Bapak bisa memanage-nya di dalam satu vCenter itu untuk compute dan juga storage-nya. Jadi biasanya sendiri kalau untuk mission business atau untuk bisnis critical workload yang membutuhkan core lebih tinggi ataupun storage lebih besar dan latensi yang cukup tinggi, kita biasanya go dengan yang DHCI yang all flash Pak kalau misalnya untuk dari sisi latensinya. Jadi seperti itu sih Pak. Kalau menggunakan HCI, apakah masih memerlukan HPE Nimble? Nah, kalau ini kita kembalikan lagi Pak ke Bapak kebutuhannya. Apakah Bapak dengan hyperconverge sendiri, dengan teknologi hyperconverge itu kemarin apakah ada pain point ataukah ada kesulitan? Nah, ketika Bapak merasa ada pain point dari hyperconverge, mungkin nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut untuk menggantinya. Apabila Bapak ingin tetap mendapatkan hyperconverge-nya, berarti kita bisa go dengan si Nimble Storage DHCI itu, Pak. Oke, kalau gitu pertanyaan Pak Yong-ong masih ada 2 lagi nih, Bu Stasia. Mungkin kita lanjut ke yang nomor 2 dulu kali ya. Nanti Pak Yong-ong kalau memang ada tanggapan boleh Pak disampaikan lewat kolom chat atau memang nanti kalau masih kurang jelas boleh kita open mic kali ya. Oke, yang nomor 2 pertanyaannya gini, controller storage terdapat aktif dan aktif standby ya. Bisa dijelaskan peruntukan case-nya? Nah, tipe controller storage manakah yang cocok untuk mission business critical? Oke, jadi kalau tadi controller storage ada aktif dan ada aktif standby ya Pak, aktif pasif ya. Jadi kalau Nimble kan memang dia aktif pasif Pak. Sebenarnya untuk pemilihan controller sendiri itu juga preference dari customer sendiri. Kadang juga ada yang maunya aktif-aktif, ada yang it's okay dengan active standby asal dia bisa uptime-nya cukup tinggi gitu kan ya. Karena kalau kita lihat sendiri Nimble Storage itu kita uptime-nya itu bisa 6 nines guarantee tadi. Jadi 99,999% ya Pak kalau kita lihat. Nah, terus kalau peruntukan case-nya sendiri, kalau saya melihat ya Pak membandingkan antara kalau yang aktif itu kan kalau di portofolio kami itu ada Primera ya Pak. Nah, Primera sendiri memang lebih diperuntukkan untuk mission critical Pak kalau kita lihat di sini kalau untuk yang Primera.
karena Primera sendiri itu memang teknologinya itu untuk yang mission critical, Pak. Jadi kalau Bapak memang butuh yang 100% availability, nah itu kita lebih sarankan ke arah yang Primera ini, Pak. Dan Primera sendiri itu menggunakan yang aktif-aktif. Sedangkan kalau dari sisi Bapak lebih ke arah yang bisnis kritikal, Pak. Jadi nggak perlu yang 100% banget, tapi dengan 99,9999% tadi sudah cukup menurut Bapak. Nah, itu kita sarankan dengan si nimble storage ini sih, Pak. Atau yang tadi controllernya active standby. Karena kalau kita lihat sendiri active standby itu kan ketika misalnya ada salah satu controller yang bermasalah ya, Pak. Ketika ada salah satu controller yang bermasalah, lebih ke arah butuh sedikit waktu, Pak. Butuh sedikit waktu untuk controller yang selanjutnya itu menyala. Cuman dia sudah siap, Pak, sudah ready. Cuman mungkin butuh beberapa sedikit waktu, beberapa milisecond gitu ya, Pak, untuk memberitahukan bahwa si controller yang satunya itu mati, Pak. Jadi mungkin lebih ke arah situ sih, Pak, kalau saya lihat ya. Sedangkan kalau aktif-aktif kan kalau misalnya salah satu mati, dia yang satunya tetap jalan. Jadi kalau saya sih melihatnya kembali lagi bergantung dengan kebutuhan customer-nya sih, Pak. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita lanjut ya Bu Stasia untuk pertanyaan Pak Yong-ong nih, pertanyaan ketiganya ya. HP Infosight ya? Iya betul, terkait Oke. HP Infosight, apakah bisa diintegrasikan dengan vCenter? VMware on-prem dengan tujuan single dashboard multiple cluster dan juga multiple hardware bila bisa membutuhkan tambahan lisensi apa saja dari sisi HPE maupun VMware. Oke, Pak. Jadi kalau HP Infosight sendiri itu sebenarnya dia ada di dalam manajemen GUI dari appliance kita, Pak. Jadi kalau apakah dapat diintegrasikan dengan vCenter VMware, itu ada satu yang bisa, Pak, yaitu si Nimble Storage DHCI ini, Pak. Jadi karena dia kan tipenya kan hyper converge ya, Pak. Hyper converge jadi di mainnya itu vCenter memang. Jadi di dalam vCenter itu nanti ada sebuah plugin namanya Nimble Storage DHCI. Nah, Bapak bisa di situ untuk melakukan manajemen, monitoring yang tadi HP Infosight itu nanti ada pilihannya untuk ke link ke HP Infosight. Jadi seperti itu sih, Pak. Kalau untuk yang lainnya, setahu saya seperti Nimble Storage atau Nimble Storage ataupun Primera itu Infosight-nya itu ada di dalam manajemen GUI-nya si storage-nya itu sih, Pak. Atau bisa langsung klik hpinfosight.com, Pak, setahu saya itu. Jadi sebenarnya apakah bisa untuk diintegrasikan dengan vCenter, selain yang Nimble DHCI, setahu saya itu dia nempelnya di manajemen GUI-nya. Cuman kalau kita berbicara yang Nimble Storage DHCI, Bapak bisa itu malah terintegrasi secara langsung, Pak, di dalam vCenter-nya itu, Pak, untuk tujuan single dashboard-nya itu. Kalau tambahan lisensi sih nggak ada ya, Pak, kalau misalnya pakai yang Nimble Storage DHCI ini, Pak. Jadi memang semuanya itu sudah all inclusive sih, Pak. Paling kalau Bapak kalau Nimble Storage DHCI sendiri itu kita bisa pakai minimal kalau pembelian baru semuanya itu menggunakan VMware 6.7, Pak. VMware 6.7 atau 7.0 yang paling baru. Kalau misalnya Bapak sudah punya existing host ya, Pak, ProLiant DL series, Gen 10 ataupun Gen 9, Intel base, itu kita bisa mengutilisasi, Pak,
menjadi nimble storage DHCI ini dengan Bapak cuman butuh beli si nimble storage-nya ini sama nanti beli card ada tapi itu udah bundling sih Pak. Biasanya kita ada brownfield, ada greenfield. Jadi brownfield ini yang nanti Bapak bisa mengutilisasi server Bapak yang ada di tempat untuk bisa dijadikan solusi hyperconverged. Mungkin kalau butuh kalau misalnya butuh penjelasan yang terkait DHCI bisa di kesempatan yang lain mungkin ya Kak. Karena Oke, kalau gitu dari Pak Yongong mungkin ada yang mau diklarifikasikan lagi, Pak? ya, atau mungkin ada yang mungkin saya kurang jelas gitu Pak. Boleh unmute aja Pak, nggak apa-apa. Oh oke, udah paham nih Bu Sudah. Stasia. Mantap Pak Yongong, keren nih. Iya, mantap nih. Kalau gitu kita langsung next. Ada pertanyaan dari Pak Budi Hertanto nih. Ada 2 pertanyaan nih ya. Yang pertama nih Bu Stasia, untuk kemampuan app aware di Nimble ini apakah bisa dipakai untuk aplikasi yang dikembangkan sendiri? Kalau bisa, gimana cara untuk mengenalkan aplikasi tersebut ke dalam Nimble? Nah, yang kedua, jika kita pakai hybrid flash, artinya bisa juga diisi all flash storage kah? Kalau bisa, berapa besar perbedaan performance-nya jika memakai all flash dan hybrid flash? Dan all flash di all flash. Oh, jadi ini ya SSD-nya kalau di hybrid flash itu kapasitas maksimalnya berapa sih gitu? Mungkin lebih ke sana kali ya. Oke, sebentar. Untuk jadi kalau yang pertama ya Pak Budi, untuk kemampuan app aware, apakah bisa dipakai untuk aplikasi yang dikembangkan sendiri? Untuk saat ini kami masih belum bisa Pak, kalau untuk yang dikembangkan sendiri ya, karena untuk app aware sendiri itu kan biasanya juga butuh testing dan juga development ya Pak dari tim IT HPE. Jadi untuk sementara ini memang yang app aware itu yang sudah tervalidasi oleh si Nimble Storage itu. Contohnya tadi Oracle, SAP, kemudian SQL, seperti itu sih Pak. Kalau untuk saat ini ya Pak, belum bisa sih Pak kalau untuk yang dikembangkan sendiri. Kemudian jika kita memakai HF, artinya bisa juga diisi all flash storage. Jika bisa, berapa besar perbedaan performance-nya jika memakai all flash di HF dan all flash. Oke Pak, jadi kalau all flash sendiri, itu tidak bisa Pak di HF. Jadi kalau di hybrid sendiri itu Pak, dia coba sebentar ya Pak, saya tunjukkan komponen ininya. Jadi kalau di tipe yang hybrid sendiri Pak, itu memang dia isinya itu adalah SSD dan HDD, tapi SSD-nya itu hanyalah untuk si ininya Pak, untuk cache-nya saja. Jadi kalau untuk tipe hybrid, kenapa kita namakan hybrid? Karena dia diisi dengan si HDD-nya Pak. Nah ini contohnya kalau yang all flash ya Pak, chassisnya yang all flash atau expansion-nya all flash, itu dia slotnya di sini bisa 24 dual flash carrier atau isinya itu 48 SSD Pak. Jadi semuanya ini diisi SSD. Dan controllernya itu dinamakan si AF-nya Pak. Nah, apakah controller AF ini bisa diisi disknya itu HDD? Saat ini belum bisa Pak. Jadi kalau untuk AF memang dia didesain khusus untuk disknya itu adalah si SSD-nya itu Pak. Sedangkan ketika kalau untuk yang HF, controller HF itu dia didesain untuk
disknya itu adalah HDD, di mana di sini ada SSD, tapi SSD-nya itu hanya untuk cache-nya, Pak. Jadi seperti itu sih, Pak, kalau untuk controllernya. Karena sebenarnya kan juga dari sisi IOPS memang HF20 itu hampir setara dengan AF20, Pak. Yang membedakan hanya di sisi latensinya saja sih, Pak. Jadi kan memang karena kalau SSD itu memberikan latensi yang lebih besar ya, Pak, daripada HDD. Nah, hal itulah yang menyebabkan kalau kita bicara latency sensitive application, kita lebih sarankan go dengan PC yang AF-nya tadi. Sedangkan kalau misalnya tidak ada masalah dengan latensi, hanya IOPS-nya butuh sekian. Nah, itu kita sarankan dengan si hybrid flash-nya ini sih, Pak, untuk mencapai si IOPS-nya itu. Dari sisi cost-nya pun itu lebih cost efektif di sini. Jadi seperti itu sih, Pak Budi ya. Oke, dari Pak Budi gimana penjelasan dari kami tadi? Mungkin ada yang masih belum clear atau ada yang mau diklarifikasi, Pak? Oke, baik. Berarti sudah cukup clear ya di sini. Jadi memang untuk yang HF kita harus mix gitulah ya, Pak. Iya, Terkait jumlah SSD-nya ya, Bu Stasia ya. Iya, Nggak terkait terlalu. disknya, betul. Oke, kalau gitu. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain masih ada yang mau ditanyakan terkait webinar kita kali ini tentang storage nimble, atau ada use case di company-nya yang ingin dikonsultasikan secara langsung, nggak apa-apa. Dan juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, mohon bantuannya untuk isi feedback form webinar kami ya. Untuk survei kami juga, dan ada sedikit hadiah kecil lah di sana ya. Oke. Oke, dari Bapak dan Ibu, sekali lagi apakah masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada mungkin kita mau tutup dulu ya untuk webinar kali ini. Dan juga sekali lagi Bapak dan Ibu jangan lupa ya untuk isi feedback formnya untuk feedback webinar kami, untuk masukannya juga agar nextnya siapa tahu kita bisa bikin webinar yang lebih sesuai dengan kemauan Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, Bu Stasia, mungkin sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan sambil Bapak dan Ibu juga mengisi feedback formnya juga mungkin. Dari saya sih udah sih, Pak. Mungkin terima kasih banyak nih Bapak atau Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan present ataupun sharing dari saya mengenai Nimble dan juga beberapa use case-nya. Semoga ini juga bisa memberikan gambaran ya buat kebutuhan dari Bapak atau Ibu terkait teknologi-teknologi terbaru dari HP sendiri. Kalau misalnya ada masukan ataupun saran juga bisa disampaikan. Mungkin ke tim MII yang nanti akan memberikan masukannya kepada saya. Terima kasih banyak ya Bapak atau Ibu. Maaf apabila ada kesalahan yang secara tidak sengaja saya lakukan. Terima kasih semuanya. Oke, kalau gitu thank you banget Bu Stasia udah bantu sharing hari ini ya. Luar biasa banget tadi sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, Bapak dan Ibu Selamat sekalian. juga ya kepada pemenang kuis-kuisnya.
Iya, sekali lagi congrats ya untuk para pemenang kuisnya, terutama buat pemenang jangan lupa isi feedback form ya, karena dari sana kita bisa lihat nomornya ya untuk kirimkan hadiahnya gitu, Bapak dan Ibu. Saya juga ada share nomor HP saya, kalau ada apa-apa boleh langsung di kontak ke saya ya, saya ada share di kolom chat. Ya udah kalau gitu webinar hari ini mungkin kita tutup dulu. Sekali lagi thank you banget buat Bapak dan Ibu yang hadir. Stay safe, stay healthy. Terima kasih semuanya. Stay safe. Ya, thank you.